Oh. Bismillah. يا خاتم الشيخ دكتور الشيخ أحمد محمد حسن ويا خاتم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Tutup kitabnya. Tutup kitabnya. Ya. Pon, siapa nama abahnya Khadijah? Mbahnya? Ya. Nah. Ngintip. Ya. Siapa nama mbahnya Khadijah dan Muhammad? Siapa nenek moyangnya Kusoi? Siapa nenek moyangnya Kusoi? Ngacung. Salah. Itu nenek moyang ngono. Ayo. Bukan Dani sopo. Ora. Ya, di atasnya sedikit, di atasnya sedikit. Siapa? Siapa? Nah. Wis saya menek. Ya, Rasidon jajan. Siapa? Atasnya sedikit, Bani yang sangat kita kenal. Nih. Nih. Ambil, ya. 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 Itu ono gaya pasar dadine. Ya, wis engko nek ora lali. Kitab ini yang disusun oleh siapa namanya? Syekh Muhammad Al-Maliki. Ya. Satu, berdasar dari dua, berdasar dari tiga, berdasar dari asyar wal asfar. Durung bedhekan iki durung. Terus tidak memasukkan hadis maudhu, hadis mardud. Pinter kabeh itu. Alhamdulillah dijelong ae berarti langsung khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana laha radhiyallahu anha mawaqifu ma'a zawjiha mashkurah.
Iku ya. Nah, Sayyidah Khadijah selalu memiliki waktu-waktu bersama suaminya, menyediakan waktu bersama suaminya. Walaupun dia pengusaha, walaupun dia seorang ningrat, dia tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Maskurah yang patut disyukuri. Artinya waktu-waktu kebersamaan yang patut disyukuri. Dari awal menikah sampai Khadijah wafat, ya Khadijah selalu mendedikasikan hidupnya dan waktunya untuk Muhammad Rasulullah. Fala tudkaru qissatul wahyi wal bi'asati illa wahiyya ma'aha madhkurah. Tidaklah dapat diceritakan tentang wahyu dan diutusnya Muhammad kecuali Khadijah selalu bersamanya. Wa sanadhkuru mas'atal wahyi min awwaliha, dan saya musannif akan menyampaikan masalah wahyu dari permulaannya. Permulaan diturunkannya wahyu. Lina'rifa miqdara hadhihi sayyidah wa fadliha, supaya kita bersama mengetahui kedudukan dan keistimewaan Khadijah. Wa fadliha, dan keistimewaan hadhihi sayyidati wa fadliha, ya. Benar. Dan keistimewaan Khadijah. Fa'lam, ketahuilah, anna awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nubuwwati allati tafaddala biha alaihi maulah, bahwa sesungguhnya permulaan diutusnya Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang merupakan karunia besar dari Allah, annahu kana la yamurru bi syajaratin wala hajarin illa qal assalamu alayka ya Rasulullah, yaitu sesungguhnya Muhammad yang kemudian menjadi nabi, sekarang ini masih belum menjadi nabi, tidak pernah melewati pohon-pohon dan batu-batu kecuali bersalam kepadanya, yakni assalamu alayka ya Rasulullah. Wa ghairu dzalika minal irhasat, dan tanda-tanda lain sebelum kenabian, allati asyhaduhar ru'yas shadiqah, terutama yang paling terkenal adalah mimpi yang selalu menjadi kenyataan. Ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang menjadi kenyataan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yara ru'yan fi naumihi illa wa kanat la mahalata waqi'atun. Rasulullah tidak pernah mengalami mimpi, tidak pernah mengalami satu mimpi pun kecuali pasti akan terjadi. Illa wa kanat la mahalata waqi'atun. Waqi'ah, peristiwa atau terjadi, kejadian. Wa habbaballahu ilaihil khalwah. Khalwah, makna khalwah ini di dalam kitab-kitab kuning dan kitab-kitab lama itu selalu dimaknai dengan konotasi positif, ya kan? Khalwah, para mursyid thariqah berkhalwah dengan para muridnya, gitu kan? Atau ini wahabbaballahu ilaihil khalwah,
Allah menjadikan Muhammad senang untuk menyendiri, bersepi, menyingkirkan diri, itu khalwah. Tetapi sekarang ini khalwah itu menjadi negatif karena sering ada berita-berita ditangkap basah muda dan mudi berkholwat. Ya kan? Berita-berita itu mendegradasi atau merusak makna khalwah yang sebetulnya positif menjadi negatif ya. Jangan ikut-ikutan ya. Ngajak sopo no, ayo Mas berkholwat, aduh. Ya, kena poin langsung 99. Falam yakun syai'un ahabba ilaihi min akhi wal akhi ay yakhluwa wahdah. Tidak ada yang lebih disukai oleh Muhammad kecuali berkholwat atau menyepi sendirian. Fakana yujawiru min kulli sanatin syahran fi Hira'in. Maka Muhammad setiap tahun menyepi selama 1 bulan lamanya di Gua Hira. Ada yang pernah ke Gua Hira? Insyaallah dalam waktu dekat ya. Allahumma amin ya. Gua Hira. Fi Hira. Gua Hira itu gua yang dipakai untuk berkholwat. Ada yang tahu berapa jauh jaraknya dari Makkah atau dari Masjidil Haram ya ke Gua Hira? Pasti. Ada yang tahu? Ayo mbok urut 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo sesuai tutuk ya. Ayo. Sing iso ngacung ya berapa? Sebenarnya dekat ya. 2 kilo apa? 2 kilogram. Nah, teruskan dulu. Si akeh lho bedane. Ndi mau. Ila khira ya, fi khira'in. Mustaghilan bil ibadati wat tafakkuri fi malakutil ardi was sama'. Untuk beribadah dan bertafakur, ingat ibadah dulu. Saat ini belum disyariatkan sholat ya. Mustaghilan bil ibadati wat tafakkuri fi malakutil ardi was sama'. Untuk beribadah dan bertafakur mengenai kerajaan bumi dan langit. Malakutil ardi was sama'. Wa kana idza kharaja ila Hira'in, Rasulullah ketika keluar atau pergi menuju Hira, tatakaffalu Khadijah bi kulli hajatihi, maka Khadijah menyiapkan semua bekal dan kebutuhannya. Menyiapkan bekal, nggawa rantang ya. Ya nggawa apa jenenge geprek. Wa tuhaqqiqu lahu kaffata raghabatihi, dan Khadijah selalu memastikan cukupnya keperluan Muhammad. Apa sih yang diperlukan ketika menyepi selama sebulan itu? Dan Gua Hira itu ada tinggi sekali, jauh sekali di atas sana. Walaupun kalau ditarik garis lurus itu dekat dari Masjidil Haram sekarang. Wa tuhayyi'u lahu at-ta'ama wasyaraba, dan Khadijah selalu menyiapkan makanan dan minuman.
wa tuyassiru lahu ma tastati'u minal asbab. Dan Khadijah meringankan atau membantu meringankan pada Muhammad apa saja yang mampu ia lakukan. Apapun yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad ketika khalwah di Gua Hira, semuanya disiapkan oleh Khadijah. Fayangqati uli maksudihi, sehingga Nabi Muhammad mampu mencapai tujuannya. Wa yuqbilu ala ma'budihi, sehingga Nabi Muhammad mampu menghadap kepada Tuhannya. Menghadap kepada Tuhan. Ya, dulu itu tafakur, ibadah, belum memakai sholat, karena sholat belum disyariatkan. Wa huwa murtahul bali, dengan hati yang tenang, artinya agar supaya Muhammad itu beribadah dengan hati yang tenang. Min kullil muta'alliqati wal ashghal, terlepas dari segala ikatan dan kesibukan. Sehingga Khadijah mengkondisikan agar Muhammad ketika bertapa di Gua Hira itu terlepas dari semua ikatan. Biar supaya suamiku tidak lagi sibuk memikirkanku. Nah, kan? Kita kan dilupakan sebentar itu sudah protes. Nah, ini supaya bagaimana supaya Muhammad itu fokus kepada Tuhannya dan tidak terikat dengan apapun, tidak sibuk dengan apapun. Tetapi fa idza talat ghaibatuhu 'alaiha, tetapi ketika Muhammad telah lama meninggalkannya, tarakat kullama lataiha, maka Khadijah akan meninggalkan apapun yang ada di hadapannya. Wa kharajat tatalammasuhu ya. Wa kharajat tatalammasuhu fi makanihi alladhi ta'awwada adh-dhahaba ilaihi. Dan Khadijah pergi atau keluar untuk menjenguk Nabi di tempatnya berkhalwah. Alladzi ta'awwada adh-dhahaba ilaihi, yang ia siapkan keperluannya. Wa qalbuha yakfiku min shiddati khawfiha alaihi, dan hati Khadijah gelisah karena rasa khawatir terhadap Muhammad. Ketika sudah agak lama, kemudian rasa khawatir itu muncul, rasa kangen itu muncul, maka Khadijah meninggalkan urusannya dan menyusul Muhammad ke Gua Hira. Apa yang terjadi di Gua Hira? Apakah kemudian setelah ketemu mereka berpelukan? I miss you gitu ya. Tidak. Hatta idza ra'athu mustaghriqan fi wahdatihi, sehingga ketika Khadijah melihat Muhammad sedang tenggelam dalam kesendiriannya, yastaghriqu fi wahdatihi, mustaghriqan fi wahdatihi. Namun ketika Khadijah melihat Muhammad sedang tenggelam dalam kesendiriannya, munjami'an ala fikratihi, sedang menyatu dengan fikirannya, raja'at wala tukallimhu, Khadijah akan kembali tanpa berkata-kata. Pulang, diintip, kan? Diintip tok, dilihat, berjalan kaki dari rumahnya sekitar Masjidil Haram kalau sekarang sampai ke Gua Hira berapa lama jalan kaki? Jalannya jaraknya kalau ditarik garis lurus itu sekitar 10,1 kilometer. 10 kilo kira tayu.
Ya. Kanthi meneh ora khatam. Raja'at wala tukallimhu li alla taqtatuhu ala khalwatih, supaya tidak mengganggu dari khalwatnya. Wa tabqa muntadhiratan mau'ida 'audatih, dan Khadijah menunggu kedatangan atau kembalinya Muhammad. Li ta'mala jahidatan ala izalati wahsyatih, supaya Khadijah berusaha keras untuk menenangkan rasa khawatirnya. Wa idkhalis sururi ila qalbihi wa ila qalbi wa idkhalis sururi ila qalbi, dan selalu berusaha untuk menghibur hatinya, hati Muhammad. Wasa'adati ila nafsih, dan membahagiakan dirinya, itu diri Muhammad. Jadi supaya kemudian Muhammad tidak terganggu, dan supaya hati Muhammad senang, dia tidak mengganggu, tidak menyapa ketika dia naik ke Gua Hira dan tidak melihat Muhammad sedang menyendiri. Walaqad kanat Khadijah radhiyallahu anha shadiqatal firasati, dan Khadijah adalah seorang perempuan yang tajam perasaannya, tajam firasatnya, shaibatan nadharati, yang jauh pandangannya, safiyatal fikrati, yang jernih fikirannya. Wa kanat ala siqatin min anna rajulan ka zawjiha sayyidina Muhammadin al-amin yahmilu hadhihi ar-ruhal 'aliyah. Dan Khadijah selalu yakin, ala siqatin, selalu yakin bahwa laki-laki seperti suaminya, yakni Muhammad al-amin, yahmilu hadhihi ar-ruhal 'aliyah, memiliki jiwa yang luhur, wan nafsas samiyah, dan memiliki hati yang mulia. Wal fadail allati ma 'araftaha Quraisyun bi asriha, dan memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Yudafu ila ma naqalahu ilaiha abduha, ini berdasarkan pada cerita abduha, budaknya, kepadanya, yakni Maisarah. Laki-laki apa perempuan? Mimma sabaqa dzikruhu, seperti yang telah disampaikan, wa taqaddama nasyruhu, dan seperti yang telah dijelaskan. Kanat ala siqatin min annahu sayakunu lahu sya'nun adim. Khadijah selalu yakin bahwa Muhammad akan mengalami peristiwa yang sangat besar. Sayakunu lahu sya'nun adim. Ada keyakinan bahwa suatu saat Muhammad ini akan menjadi orang besar, yakni Nabi. Yatahaddatsu anhu al-musafiru wal muqim, yang akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang musafir dan orang-orang yang tinggal. Wa sayuhtisu fit tarikh amran, dan akan dibicarakan oleh sejarah. Tahtazzu lahu dunya ujban wa tihan wa fakhran, yang dapat mengguncang dunia dengan keajaibannya. Fama ajal ainaha shadiqatal hanunah, fama ajal, betapa besar, ainaha, pandangan Khadijah, as-shadiqatal hanunah, yang tajam dan jujur atau jernih, allati tar'ahu fi hubbin wa tubashiru syu'unah, yang memandang Muhammad dengan rasa kasih sayang dan dukungan terhadap urusannya Muhammad. Wa ma a'zama qalbahal atufa alladhi yuzawwituhu birri'ayah, wa ma a'zama qalbaha, dan betapa besar hati Khadijah, al-atuf alladhi yuzawwituhu birri'ayah, yang lembut, alladhi yuzawwituhu birri'ayah, yang selalu memberi bekal kepada Rasulullah dengan penuh rasa perlindungan. Wa yakhfiqu lahu farihan muntadhiran yaumahu alladhi tunsabu lahu fihi rayah,
wa yunsharu lahu marsumu daril wilayah wa yakhfiku lahu dan hati Khadijah maksudnya yang selalu mengkhawatirkan Muhammad, farihan namun dengan rasa gembira, muntadhiran sambil menunggu, muntadhiran yaumahu sambil menunggu hari besar itu, alladzi tunsabu lahu fihi rayah, hari di mana panji Muhammad akan dikibarkan, atau hari di mana panji dikibarkan untuk Muhammad. Wa yunsharu lahu marsumu daril wilayah, dan hari-hari di mana wilayah-wilayah ditaklukkan untuk Muhammad. Wa marratil ayyamul ala hadzal nizam, dan hari-hari berlalu seperti ini. Tahun-tahun, hari-hari, bulan-bulan berlalu seperti ini. Setiap tahun Muhammad pergi ke Hira, kemudian pulang. Tahun depan demikian juga, pulang lagi, tahun depan demikian pula. Fama akmalal arba'ina ala tamam, sampai ketika Rasulullah mencapai usia sempurna 40 tahun. Berarti menikah umur 25 tahun dan sampai umur 40 tahun. 15 tahun Khadijah menunggu. 15 tahun proses Muhammad ini berkontemplasi, bertapa, beribadah kepada Tuhannya di Gua Hira. 15 tahun bukan waktu yang sedikit. Hatta ja'al yaumul ladzi hayya'athul qudratur rabbaniyah, sampai datang satu hari alladzi hayya'athul qudratur rabbaniyah, di mana kuasa Allah mengguncang dirinya, mengguncang Rasulullah, mengguncang Muhammad, li balaghihir risalatas samawiyah, untuk menyampaikan agama langit. Bahwa fi wahdatihi ta'abbudiyah, dan dia Muhammad sedang dalam kesendirian beribadah, ba'da an muhiddat min qablul asbab, setelah sebab-sebabnya telah telah ada sebelumnya, setelah sebelumnya muncul sebab-sebabnya, sebab-sebab diutusnya Muhammad itu sudah ada. Wa tafattahat lidzalikal abwab, dan karenanya telah terbuka pintu-pintu langit. Fa'atahu fi dzalikal maqam, maka pada saat itulah ia mendatangi Muhammad di tempat itu. Pada saat itulah ia mendatangi Muhammad di tempat itu. Siapa ia itu? Nanti. Fil yaqadati la fil manami. Fil yaqadati, dalam keadaan sadar. La fil manami, tidak dalam keadaan tidur. Yakni Rasulul Malikil Alam, yaitu utusan raja semua alam, yakni Jibril. Waqala lahu, dan berkata sang Rasul lahu kepada Muhammad, Iqra, dengan perkataan Iqra. Faqala, maka Muhammad menjawab, ma ana biqari'in, tidaklah aku orang yang bisa membaca. Ma ana biqari'in, bukanlah aku orang yang bisa membaca. Walastu min jumlatil qurra'i, dan aku bukan golongan orang-orang yang bisa membaca. Fa'akhadahu, maka ia meraihnya, Jibril meraih Muhammad. Faghattahu, dan memeluknya. Wa ma tarakahu hatta balagha ghayatal jahdi. Wa ma tarakahu, dan Jibril tidak melepaskan pelukannya, hatta balagha ghayatal jahdi, sehingga atau sampai kemudian Muhammad
sehingga Muhammad sampai kepada puncak berontaknya. Berontak melepaskan diri itu dari pelukan, wal i'ya'i, dan merasa lelah. Dipeluk kenceng-kenceng sehingga Nabi Muhammad merasa lelah karena berontak. Kenapa berontak? Karena takut siapa yang datang ini. Summa amarahu bil qiraati marratan tsaniyah. Kemudian Jibril memerintah Muhammad untuk membaca yang kedua kalinya. Famtana'a. Kemudian Nabi tetap menolaknya. Ma ana biqari'in walastu min jumlatil qurra. Faqadahu, maka Jibril kembali meraihnya. Wa khattahu, dan memeluknya. Wa ma tarakahu, dan tidak melepaskannya. Illa ba'dama kada yaqa', sampai setelah Muhammad hampir terjatuh karena pingsan. Wa fis salisati qal, dan pada pelukan yang ketiga Jibril berkata kepada Muhammad, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Fama a'zamaha min bisyaratin awsalatha ayatul ihsan. Fama a'zamaha min bisyaratin, betapa agungnya peristiwa gembira ini. Awsalat hayatul ihsan, yang disampaikan oleh utusan al-ihsan, yakni Jibril ini. Min hadratil imtinan, dari pemilik segala karunia, yakni Allah, dari pemilik segala karunia, ila hadzal insan, kepada manusia ini, yakni Muhammad. Wa ayyattaha bi bisyaratin, dan ia menguatkan, mengukuhkan dengan kegembiraan yang lain, yakni ayat Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang dimaksud di dalam ayat ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Dimaksud di dalam ayat itu. Min hadratir rahmanir rahim, dari kehadirat Allah yang Rahman dan yang Rahim. Faraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila zaujatihi, maka kemudian Rasulullah pulang kepada istrinya. Kalau bingung, laki-laki itu yang dicari pasti istrinya. Kalau takut, yang dicari pasti istrinya. Kalau istrinya memang layak dijadikan tempat kembali. Mulai bojone kesel ning jaba, wedi, mulai tekan omah malah diseneni. Mulai malah diseneni. Mulai meneh gimana? Apa meneh mulai kesel turu tok ngono kan. Nah, itu malah ra mulai. Ba'da an syahida masyhada karamatih, setelah menyaksikan peristiwa keramat ini. Wa fu'aduhu yarjufu min haulin ma ra'ahu, dan hati Muhammad berdebar-debar min hauli ma ra'ahu, karena dahsyatnya peristiwa yang dia lihat. Wa syiddati ma sami'ahu wa qarahu, dan dahsyatnya apa yang dilihatnya. Wa syiddati ma sami'ahu wa qarahu, dan dahsyatnya peristiwa yang didengarnya. Walaqad kada yankhali'u laula tathbitu maulah
seolah-olah hatinya tercabut dari dadanya jika tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waqal, dan ia berkata kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni. Apa artinya zammiluni? Selimutilah diriku. Sing rada puitis sithik. Selimutilah diriku, jeblek sarung. Nyoh sarungan dhewe. Iku nek awak penganu ya aja gelem golek dikono aja ngono bojomu. Zammiluni, zammiluni. Maka selimutilah dengan rasa kasih sayang. Ada apa, Mas? Mau dibuatkan jahe? Karena kenapa begitu? Karena Rasulullah demam, berdebar-debar, bergetar, ndrodok. Ngerti ndrodok? Nah, ndrodok. Ndrodok itu apa? Ndredeg. Ya, level 1 deg-degan, level 2 ndredeg, level 3 ya, level 4 lomboknya banyak. Falamma dhahaba anhu ar-raw wa haddatha, maka setelah hilang ketakutan darinya, qala laha, maka Muhammad berkata kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut kehilangan nyawaku. Laqad khasyitu ala nafsi, fitahu abi wa ummi wa nafsi. Fitahu abi wa ummi wa nafsi. Iki fitahu ini kalimat apa? Kalimat apa? Huruf wong loro sing jawab, ya sing isi 10.000 sing 40.000. Ya, kesam. Demi dirinya aku korbankan ayahku dan ibuku dan diriku. Faqalat, kalla wallahi, tidaklah demikian, demi Allah, la yuhzikallahu abadan, Allah tidak akan mengecewakanmu selamanya. Yang membuat sabar, yang menyabarkan, yang mengelus adalah Khadijah. Itu fungsinya seorang istri. Ya, ketika suaminya nggak punya duit, ya yang mengeluh sabarlah. Rizki itu datang dari Tuhan, gitu ya. Ya, ya. Tapi kan Khadijah kaya, jadi nggak ada masalah, nggak ada urusan dengan nggak punya duit. Ya, ketika suaminya nggak punya duit, datang kepadamu, apa yang engkau katakan? Wahai suamiku, tidaklah kamu perlu khawatir. Karena walaupun berasnya sudah tidak ada, kita tetap bisa berpuasa. Ya, dan bisa berhutang ke warung tetangga. Ya, pokoknya bagaimana membuat suaminya tidak merasa sedih dan gelisah. La yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan mengecewakanmu selamanya. Wa innallaha sayaktubu laka izza wa majda wa su'duda. Dan sesungguhnya Allah akan mencatat untukmu kemuliaan, izan wa majdan wa su'dudan, ini sama maksudnya. Farahimuka mausulah, engkau telah menyambung silaturahim. Ini bagaimana cara Khadijah membesarkan hati Rasulullah di tengah ketakutannya ketika didatangi Jibril.
dengan mengungkapkan apa ya hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Farahimuka mausulah, kasihmu telah menyambung silaturahim. Wa yaduka li dhaifika mabdhulah, dan tanganmu telah membantu para tamu, telah memuliakan para tamu. Tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, engkau telah membantu mereka yang mendapatkan musibah dan engkau tidak mendapatkan apa-apa. Tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, dan engkau tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan imbal balik. Ma'dum, hal yang hilang. Kalau makna tradisional adanya adalah dan engkau memperoleh sesuatu yang tidak ada. Maksudnya kesia-siaan, al-ma'dum. Nah, maka muradnya adalah engkau telah membantu mereka yang mendapat musibah dan engkau tidak mendapatkan apa-apa. Wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi kulla maklum, engkau telah menolong yang lemah. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi kulla maklum, dan engkau telah menolong orang-orang yang kesulitan. Wasbut ya ibnal ammi, maka kuatkanlah dirimu wahai anak pamanku. Falakal busyra, ini menjadi judul kitab. Falakal busyra, karena kabar gembira ini adalah untukmu. Dahsyat Khadijah. Karena kabar gembira ini adalah untukmu. Apa kabar gembira itu? Adalah wahyu pertama dari Jibril. Wallahi, maka demi Allah, kuntu a'lamu anna Allah la yaf'alu bika illa khaira. Aku telah ketahui bahwa Allah tidaklah melakukan ini kepadamu illa khaira, kecuali untuk kebaikan. Wa inni asyhadu annaka nabiyyu hadhil ummah al-muntadhar, dan saya bersaksi Muhammad bahwa engkau adalah nabi umat ini yang telah ditunggu-tunggu. Al-muntadhar, yang telah ditunggu-tunggu. An-nabiyyu al-muntadharu. Wa hadza zamanuka insyaallah qad hadar, dan ini adalah zamanmu wahai Muhammad yang telah hadir, yang telah tiba. Wa qad akhbarani nasikhun gulami wa buhaira ar-rahibu bi khabarikal mubin, dan telah memberikan kabar kepadaku, yakni orang yang menasehatiku, dan Maisarah dan Buhaira sang pendeta, tentangmu yang jelas dan tidak diragukan, al-mubin. Wa amarani an atazawwaja qabla 20 minas sinin, dan telah berperintah kepadaku untuk menikahiku 20 tahun yang lalu. Menikahimu, untuk menikahimu 20 tahun yang lalu.